Halo sahabatku di mana saja berada. Kali ini admin ingin berbagi informasi seputar P3K. Admin menyajikan dua informasi seperti yang dilansir dari berita jpn.com. Kita simak informasi ini. Info pertama, nasib tenaga honorer tinggal tunggu waktu, Pak Jokowi pilih mana dari tiga opsi. Seperti yang termuat dalam berita jpn.com, Jakarta, pemerintah menyiapkan tiga opsi untuk menyelesaikan tenaga honorer yang sudah lama menanti kepastian status sebagai abdi negara. Kini, nasib para tenaga honorer tinggal menunggu keputusan akhir. Pemerintah akan melakukan kajian untuk memilih opsi penyelesaian tenaga honorer. Opsi pertama ialah mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN). Adapun opsi kedua ialah menghapus atau memberhentikan semua tenaga honorer. Opsi ketiga, mengangkat tenaga honorer menjadi ASN berdasarkan skala prioritas. Masuk awal tahun 2023, hidup tenaga honorer tinggal menunggu waktu dari kebijakan pemerintah yang berdasarkan pada tiga opsi. Apakah diangkat semua, dihapus semua, dan diangkat berdasarkan skala prioritas, kata Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I), Sahiruddin Anto kepada jpnn.com, Selasa tanggal 3 Januari tahun 2023. Para tenaga honorer K2 memang sangat mendambakan opsi pertama. Namun, jumlahnya memang tergolong besar, yakni 2,8 juta orang. Sahiruddin menilai tiga opsi itu merupakan bentuk keterbatasan pemerintah dalam mengelola pemerintahan. Pemerintah, kata Sahiruddin, kebingungan karena jumlah honorer yang besar ataupun ada faktor lain sehingga tidak bisa mengeluarkan kebijakan untuk menuntaskan masalah abdi negara non-ASN. Oleh karena itu, PHK2I meminta Presiden Joko Widodo tidak mengesampingkan jasa para tenaga honorer. Pak Presiden yang terhormat, kami ini masyarakat Indonesia sekaligus abdi negara yang tersebar di seluruh instansi, baik pusat maupun daerah. Banyak sedikitnya keringat kami ini sudah sering membasahi Ibu Pertiwi dalam proses pembangunan Indonesia, tutur Saharuddin. Udin panggilan akrabnya mengatakan pengabdian tanpa batas tenaga honorer K2 tidak bisa diukur dengan nominal uang. Buktinya, ketika seleksi P3K pada tahun 2019 sampai tahun 2022 hanya memprioritaskan guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh, tenaga honorer teknis administrasi masih setia bekerja. Namun, Udin justru heran dengan pemerintah-pemerintah yang enggan mengeluarkan kebijakan khusus untuk honorer teknis administrasi dan lainnya. Dia menduga hal itu disebabkan tenaga teknis administrasi tersebar di berbagai instansi. Saat rekrutmen P3K tenaga teknis 2022, banyak tenaga honorer K2 gigit jari karena kualifikasi pendidikan minimal yang disyaratkan ialah lulusan D3 dan S1. Adapun honorer berijazah SMA tidak terakomodasi. Posisi untuk tenaga honorer yang bermodal ijazah lulusan SMA pada perekrutan tahun 2019 sampai tahun 2022 hanya petugas pemadam kebakaran, atau lulusan Sekolah Pertanian Menengah Atas SPMA sebagai penyuluh pertanian lapangan PPL. Kalau salah satu instansi mau menerima lulusan SMA, di instansi lainnya, kok, enggak bisa. Apakah ini pemerintah anggap suatu keadilan? Mana itu komitmen pemerintah untuk menyelesaikan honorer? Ucap Sahiruddin Anto, SI, jpn.com. Informasi kedua, pentolan K2 minta Menpan RB Azwar Anas tunda penghapusan honorer, angkat dulu jadi PNS dan P3K. Ketua Aliansi Honorer Usia Kritis K2 Indonesia Kota Bekasi Muhammad Fikih meminta pemerintah untuk menunda pemberlakuan amanat PP Manajemen P3K. Dalam PP nomor 49 tahun 2018 tersebut secara tegas menyatakan terhitung tanggal 28 November tahun 2023 tidak ada lagi honorer. Yang ada hanya PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Mereka mengabdi belasan hingga puluhan tahun untuk kemajuan dan kecerdasan bangsa Indonesia. Jika penghapusan honorer itu direalisasikan tahun ini, Vicky tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi honorer K2. Dengan jumlahnya kini yang makin kecil, akan terjepit dengan honorer non-K2. Saya melihat ada upaya menyingkirkan honorer K2. Posisinya mulai digeser oleh honorer non-K2 yang masa kerjanya minim, kata Vicky kepada jpnn.com, Selasa tanggal 3 Januari tahun 2023. Dia berharap pemerintah daerah dan pusat melek terhadap pengabdian honorer K2. Bukan malah menyingkirkan honorer K2. Dia mencontohkan, dalam pendataan non-ASN,
banyak honorer K2 tidak masuk. Hal itu karena honorer tersebut tidak mempunyai slip gaji, dan lainnya, padahal mereka memiliki surat kerja dari kepala sekolah atau UPTD unit, database mereka lengkap. Honorer K2 yang ada di databasenya BKN masih saja dipersulit, ujarnya. Dengan gamblangnya, pegawai pendataan menjawab data honorer K2 tidak ada di Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM. Anehnya, kata Vicky, giliran ada honorer baru langsung diikut-sertakan dalam pendataan non-ASN dengan alasan mereka mempunyai slip gaji. Maklum, namanya juga honorer, berbayar selalu diistimewakan, sindir Vicky. Dia berharap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas memberikan kesempatan untuk honorer K2 menjadi PNS maupun P3K. Vicky optimistis dengan kerendahan hati Menpan RB Azwar Anwar bisa mengayomi honorer K2, baik guru, kesehatan dan teknis lainnya. Demikian informasi yang dapat admin bagikan. Kiranya bermanfaat. Terima kasih.